Halo, ketemu lagi dengan Arti. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Kasus kali ini bermula ketika seorang remaja pria berniat ngapel pacarnya yang kemudian malah menjadi korban tabrak lari. Tapi plot twist dari kasus ini adalah ketika peristiwa tersebut akhirnya belakangan malah terungkap menjadi pembunuhan berencana. Apa yang sebenarnya terjadi? Begini kisah selengkapnya. Rabu siang 8 Desember 2021, Salsabila, seorang gadis remaja berusia 14 tahun yang tinggal di Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung ini, semula hari itu sedang bersantai tidur siang di kamarnya. Saat itu, Salsa masih duduk di bangku kelas 2 Sanawiyah yang ada di Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung. Tapi kemudian Salsa terpaksa bangun dari tidurnya karena diberitahukan oleh sang ibu bahwa Hadi Hari Saputra yang merupakan pacar dari Salsa datang mencarinya. Hadi Hari Saputra, remaja berusia 17 tahun yang beralamat di Desa Cijolak, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, dan diketahui telah putus sekolah sejak kelas 2 SMK. Kedatangan Hadi hari itu ternyata berniat mengajak Salsa untuk pergi jalan-jalan sore dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Setelah memperoleh izin dari bapak Salsa, akhirnya mereka berdua, yakni Salsa dan Handi, berangkat dengan berboncengan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam milik Handi. Tak berselang lama, sekitar pukul 15.20 hari itu, tiba-tiba saja terdengar suara benturan keras yang berasal dari sebuah kecelakaan yang terjadi di depan Pom Ciaro, Kampung Tegalame, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung. Yang ternyata, sepeda motor yang dikendarai oleh Handi dan Salsabila itulah yang bertabrakan dengan sebuah mobil berwarna hitam yang meluncur dari arah Bandung menuju Limbangan. Kabar kecelakaan tersebut tak lama kemudian didengar oleh keluarga Salsa setelah seorang warga setempat mengabari mereka. Namun, begitu seorang paman dari Salsa menyusul ke lokasi bersama beberapa tetangga, baik Salsa maupun Handi sudah tak ditemukan di lokasi. Dari keterangan beberapa warga sekitar, Salsa dan Handi telah dibawa oleh mobil yang menabraknya dengan alasan akan dibawa ke rumah sakit. Berbekal informasi tersebut, keluarga Salsa dan Handi lantas berusaha mencari nih. Mereka mencari baik ke rumah sakit yang berada di sekitar Garut maupun yang berada di area Bandung. Namun usaha mereka tersebut tak membuahkan hasil. Salsabila dan Handi seolah raib entah kemana. Setelah dilakukan pencarian namun tak kunjung ditemukan, keluarga Salsa dan Handi lantas memutuskan untuk membuat laporan orang hilang di Polsek Nagrek. Hingga akhirnya, 3 hari kemudian tepatnya pada Sabtu 11 Desember, warga yang tinggal di kawasan Dusun Bleberan, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, digegerkan dengan penemuan mayat wanita di aliran Sungai Serayu. Dan berselang 2 hari kemudian, Senin 13 Desember, giliran warga yang tinggal di Desa Banjarparakan, Kecamatan Rawalo, Banyumas, juga kembali menemukan jasad laki-laki yang juga ditemukan di aliran Sungai Serayu. Karena sama-sama ditemukan dalam kondisi tanpa identitas, kedua jasad tersebut akhirnya dimakamkan di Desa Banjarparakan, Kecamatan Rawalo usai dilakukan autopsi terhadap kedua jenazah. Pihak Polres Banyumas lantas segera menyebarkan informasi mengenai ciri-ciri kedua mayat melalui media sosial. Andas Hidayatullah, ayah Hadi Saputra yang merasa ciri-ciri mayat tersebut identik dengan anaknya, kemudian berangkat menuju Banyumas pada Kamis 16 Desember untuk memastikan apakah itu benar anaknya atau bukan. Setelah penyidik menunjukkan foto gigi, pakaian, dan barang-barang yang dikenakan, barulah ayah Handi meyakini bahwa itu benar putranya, Hadi Hari Saputra, yang telah hilang beberapa hari. Begitupun dengan pihak keluarga Salsabila yang juga mendengar adanya temuan jasad perempuan di aliran Sungai Serayu, kemudian juga berangkat untuk memastikan. Setelah melihat ciri-ciri yang ditunjukkan polisi, keluarga juga meyakini jika itu adalah putri mereka, Salsabila. Akhirnya, pada Minggu 19 Desember, kedua jenazah kemudian dipindahkan oleh pihak keluarga masing-masing. Salsabila langsung dimakamkan di Nagrek, Bandung, sedangkan Handi dimakamkan di kampung halamannya, Garut.
Sementara itu di tempat lain, tepatnya beberapa hari sebelum peristiwa itu terjadi. Sabtu, 4 Desember 2021, Kolonel Infantri Priyanto berangkat dari Gorontalo tempatnya berdinas bersama istri menuju Yogyakarta. Priyanto mendapatkan tugas untuk mengikuti rapat intelijen yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada 6 hingga 7 Desember yang bertempat di Hotel Esten, Jakarta. Kemudian pada tanggal 5 Desember, Kolonel Priyanto memerintahkan Kopda Andreas Dwi Atmoko dan Koptu Ahmad untuk mengantarkannya ke Jakarta guna menghadiri rapat intelijen tersebut. Sementara sang istri tetap berada di kediamannya di Sleman. Sekedar informasi ya, Kopda Andreas ini bertugas di Kodim Gunung Kidul, Kodam Diponegoro, yang sehari-hari bertugas mendampingi dan menjaga anak dari Kolonel Priyanto, yang tinggal di Sleman selama ditinggal bertugas Priyanto dan istrinya ke Gorontalo. Sedangkan Koptu Ahmad Soleh berdinas di Kodim Demak, Kodam Diponegoro. Mereka bertiga, Priyanto, Andreas, dan Ahmad, kemudian berangkat dari Yogyakarta menuju Jakarta lewat Bandung melalui tol Purbalenyi, menggunakan mobil Isuzu Panther warna hitam Dove Nopol B300Ki milik Kolonel Priyanto. Dalam perjalanan menuju Jakarta tersebut, ternyata Kolonel Priyanto mengajak Kopda Andreas dan Koptu Ahmad untuk mampir ke Cimahi, Jawa Barat, yang ternyata untuk menjemput teman perempuan Priyanto yang bernama Nurmala Sali alias Lala, yang belakangan baru diketahui merupakan seorang janda. Di rumah Lala, mereka bertiga sempat beristirahat. Andreas dan Ahmad beristirahat di ruang tamu, sedangkan Priyanto beristirahat di kamar bersama Lala. Tak hanya itu, sesampainya di Jakarta sekitar pukul 3 sore, mereka juga menginap di Hotel Holiday Inn Mataram, Jakarta. Priyanto sekamar dengan Lala, Andreas sekamar dengan Ahmad. Ketika Kolonel Priyanto usai mengikuti rapat di tanggal 6 Desember, mereka kembali menginap di Hotel 88 di Grogol yang tak jauh dari tempat rapat diadakan. Yang lagi-lagi, bisa ditebak ya, Priyanto sekamar dengan Lala. Keesokan harinya, Selasa siang tanggal 7 Desember, sekitar pukul 12.30, setelah semua urusan di Jakarta beres, mereka berangkat menuju Bandung, Jawa Barat, dan tiba di Hotel Ibis Bandung sekitar pukul 15.30. Di sana mereka kembali menginap. Pada keesokan paginya, Rabu 8 Desember, mereka, yakni Priyanto, Lala, Andreas, dan Ahmad, bersama-sama check out dari Hotel Ibis. Mereka kemudian terlebih dahulu mengantarkan Lala pulang ke Cimahi. Barulah, setelah itu langsung menuju Yogyakarta, tempat istri Priyanto menunggu di Desa Jelaten, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Jadi, tanpa sepengetahuan istri ya, Pak Kolonel ini diam-diam menyelam sambil minum susu ya. Setelah mengantarkan Lala pulang ke Cimahi, kemudian melanjutkan perjalanan dari Cimahi menuju Yogyakarta dengan melewati jalur Jalan Raya Nagrek. Saat itu, mobil Isuzu Panther hitam tersebut dikemudikan oleh Kopda Andreas. Sesampainya di lokasi dekat SPBU Ciaro, Desa Tegalame, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, mobil yang dikemudikan Andreas tersebut tidak sengaja menabrak sepeda motor yang dinaiki Handi dan Salsabila. Saat itu, sepeda motor tersebut melaju dari arah berlawanan di Jalan Raya Nagrek. Menurut Andreas, sepeda motor Satria FU yang dikemudikan Handi itu oleng lalu berpindah jalur karena bersenggolan dengan satu truk yang melaju searah dengan sepeda motor itu. Mendapati korban terpental ke jalurnya, Andreas yang memacu mobil dalam kecepatan sekitar 50 hingga 60 km per jam, katanya sudah berusaha melakukan pengereman agar mobil tidak menabrak. Namun nahas, mobil tetap menabrak hingga akhirnya Salsabila ditemukan dalam posisi berada di kolong mobil, sementara Handi ditemukan di bagian depan dekat ban mobil. Peristiwa yang menimbulkan suara cukup keras serta mengagetkan tersebut lantas mengundang perhatian warga sekitar yang segera mendekati lokasi. Beberapa saksi meyakini Salsabila saat itu meninggal seketika dan Handi Saputra dalam kondisi terluka parah. Warga sempat mengingatkan para penumpang mobil, yakni Kolonel Priyanto CS, agar tak memindahkan para korban sebelum polisi datang atau keluarga korban datang. Namun saat itu, salah satu penumpang mobil penabrak yang ternyata adalah Kolonel Priyanto tak menggubris peringatan warga tersebut. Priyanto mengatakan kepada warga bahwa mereka akan membawa para korban ke rumah sakit terdekat. Masih menurut keterangan warga, ketika itu dengan terburu-buru dan panik,
Kolonel Prianto memerintahkan pada Andreas dan Ahmad untuk mengangkat dan memasukkan Salsa di bagian tengah. Sementara Hadi yang diyakini kala itu masih terdengar merintih, dimasukkan ke mobil bagian belakang. Kopda Andreas, yang saat itu masih duduk di kursi kemudi, awalnya mengira jika mereka benar-benar akan membawa Hadi dan Salsa ke rumah sakit. Namun, Kolonel Prianto, yang saat itu duduk di kursi samping sopir, justru memerintahkan pada Andreas agar tak menghentikan mobil. Kopda Andreas, yang mulai menyadari ada gelagat tak beres dari Kolonel Prianto, berkali-kali mencoba memohon agar mereka membawa kedua korban ke puskesmas atau rumah sakit supaya segera mendapatkan pertolongan. Tapi Prianto, yang berpangkat lebih tinggi ini, yakni merupakan seorang perwira menengah TNI, tetap memerintahkan kepada Andreas agar terus melajukan mobil ke arah Jawa Tengah. Si Pak Kolonel malah mengatakan bahwa keduanya akan dibuang saja ke Jawa Tengah untuk menghilangkan bukti bahwa mobil telah menabrak keduanya. Ketika itulah, Kolonel Prianto tampak mencari sungai via Google Map dengan tujuan untuk membuang Handi dan Salsabila. Setelah tiba di daerah Banyumas, mereka kemudian melewati jembatan Serayu yang sangat besar. Awalnya, mereka berniat membuangnya di sana. Namun, niat tersebut diurungkan karena lokasi masih banyak orang. Hingga tak jauh dari sana, akhirnya mereka menemukan sebuah jembatan lain yang juga masih dialiri sungai Serayu. Kendaraan tersebut lalu diparkir di tengah-tengah jembatan dan ketika diyakini lokasi tersebut benar-benar sepi, di sanalah mereka kemudian dengan tanpa berperasaan bergantian membuang Handi dan Salsabila ke sungai di bawahnya. Usai berusaha menghilangkan jejak kejahatan dengan membuang tubuh Handi dan Salsa di sungai, ketiga pelaku, yakni Kolonel Prianto, Kopda Andreas serta Koptu Ahmad, lantas bergegas melajukan mobil ke arah Jawa Tengah. Sesampainya di Sleman, Yogyakarta, Kolonel Prianto memberikan uang sebesar 6 juta rupiah kepada Kopda Andreas, memerintahkannya agar warna mobil Isuzu Panther yang semula hitam diubah menjadi hijau army untuk menghilangkan jejak kecelakaan. Prianto juga memerintahkan kepada mereka agar tutup mulut dan tidak menceritakan kepada siapapun bahwa telah terjadi kecelakaan nagrek. Minggu, tanggal 12 Desember 2021, Prianto bersama istri lantas segera kembali ke kesatuannya di Korem 133 NWB Gorontalo dan tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada komandan satuannya. Namun, setelah pengusutan terkait penemuan jasad Handi dan Salsabila dilakukan oleh petugas kepolisian di Jawa Barat dan rem tempat Prianto berdinas mendapatkan informasi, maka mereka segera melakukan pengamanan terhadap Kolonel Prianto. Saat telah diamankan di kantor Korem, Prianto yang merasa tak bisa lagi berkelak, langsung mengakui kesalahannya. Dalam persidangan terungkap, jika hasil otopsi terhadap Handi dan Salsabila menyatakan jika Salsa dipastikan meninggal sesaat seusai kecelakaan. Sementara Handi Harisaputra, penyebab kematiannya adalah karena tenggelam, bukan akibat luka saat kecelakaan. Yang berarti, ketika Kolonel Prianto CS menjatuhkannya ke sungai, dipastikan saat itu Handi masih dalam kondisi hidup. Sementara itu dari keterangan Kopda Andreas diketahui, jika upaya mengecat ulang mobil yang diperintahkan oleh Prianto belum sempat terlaksana. Jadi, mobil yang dipakai dalam aksi keji tersebut, aslinya berwarna hitam, rencananya akan diubah menjadi warna hijau army. Namun, ketika baru diberikan warna dasar, yakni abu-abu, para pelaku keburu ditangkap. Dan akhirnya, pada Selasa 7 Juni 2022, bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Militer 2 Jakarta, dibacakanlah putusan hakim atas terdakwa Kolonel Infantri Prianto. Majelis hakim menyatakan, terbukti secara sah bersalah telah melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, merampas kemerdekaan orang lain, serta menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematiannya. Dengan itu, Prianto harus menjalani sidang pokok berupa penjara seumur hidup, ditambah pula dipecat dari Dinas Militer TNI Angkatan Darat. Kolonel Prianto telah terbukti melanggar pasal 340 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP, pasal 333 KUHP, dan pasal 181 KUHP. Sementara itu, Kopda Andreas selaku orang yang mengemudikan mobil saat peristiwa kecelakaan terjadi. Pengadilan Militer 29 Bandung memutuskan vonis penjara selama 6 bulan baginya karena hakim menilai ia telah lalai berkendara hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan meninggal dunia.
Sedangkan Koptu Ahmad Soleh dinyatakan bebas dari segala tuntutan. Begitulah kisah rumit ini. Terima kasih. Waktu kalian jaga diri. See you.